Halo, apa kabar sobat-sobat semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Mungkin hanya ungkapan ini yang paling pantas. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ya, akhirnya timnas Indonesia bisa mengalahkan Vietnam di kandangnya sendiri yang disaksikan puluhan ribu penontonnya di Stadion Maidin, Hanoi. Sekaligus merupakan kekalahan ketiga berturut-turut terhadap Indonesia. Ketika pertandingan mulai berjalan, Indonesia langsung menekan sehingga pada menit ke-9 sebuah tendangan pojok dari Tom Haye langsung diseruduk oleh Jay Itzes dan langsung menerobos gawang Philip Nguyen. Dan hanya 15 menit kemudian Ragnar menerobos pertahanan Vietnam dan langsung menendang ke gawang dan memaksa Philip Nguyen memungut bola dari gawangnya kembali. Setelah gol tersebut, Vietnam mulai mencoba menguasai pertandingan dengan terus menekan pertahanan Indonesia sampai peluit babak pertama dibunyikan. Di babak kedua, Egy masuk menggantikan Hoki yang kurang berkontribusi di babak pertama. Namun Indonesia tetap dalam keadaan tertekan terus dengan serangan tuan rumah bertubi-tubi, sehingga Sintayong harus menggantikan beberapa pemainnya seperti Witan digantikan oleh Sananta di menit ke-77. Kemudian Ricky Kambuaya menggantikan Ragnar Ormangun dan Edo menggantikan Nathan Chiaon di menit ke-90. Setelah pergantian tersebut, Indonesia mulai kembali menekan sedikit demi sedikit dan akhirnya di menit ke-98 injury time lewat umut di depan gawang Vietnam, Sananta dengan mantap menceploskan bolanya ke gawang Philip Nguyen sehingga Indonesia unggul 3-0 di depan mata rakyat Vietnam langsung. Dan ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di Vietnam setelah 20 tahun. Dengan kemenangan ini, Indonesia kokoh di peringkat kedua di grup F dengan nilai 7, sedangkan Vietnam berada di peringkat ketiga dengan nilai 3. Lalu bagaimanakah peluang dan ranking timnas Indonesia selanjutnya? Prediksi ranking timnas. Sebelum pertandingan melawan Vietnam, poin Indonesia sekitar 1072,66 dan berada di ranking 142 dunia. Namun setelah kemenangan atas Vietnam, timnas Indonesia saat ini mendapatkan tambahan poin sebesar 15,37 pada kemenangan pertama dan 14,67 pada kemenangan kedua, sehingga total poin Indonesia saat ini menjadi 1102,7. Dan dengan poin tersebut, Indonesia akan berada di sekitar ranking 135 dunia jika tidak ada perubahan poin di negara yang lain. Dengan poin ini kita telah melewati Filipina. Sebagai informasi, bobot nilai kualifikasi Piala Dunia ini besarnya yaitu 25, bandingkan dengan friendly match di jadwal FIFA yang hanya mempunyai nilai bobot yaitu sebesar 10. Oleh karena itu, jadwal timnas setelah melawan Vietnam di Jakarta dan Hanoi, Indonesia akan bertemu dengan Irak pada tanggal 6 Juni. Dan jika pada pertandingan berikutnya melawan Irak di Jakarta, timnas Indonesia bisa mencuri 3 angka, maka total poin Indonesia akan bertambah menjadi 1122. Tentunya ini akan membuat peringkat Indonesia berada di sekitar 130 dunia. Dan pada tanggal 11 Juni, Indonesia akan melawan Filipina sebagai pertandingan terakhir di putaran kedua pra Piala Dunia yang juga akan diselenggarakan di Jakarta. Dan jika Indonesia juga berhasil memenangkan pertandingan tersebut, maka Indonesia kemungkinan besar akan mendapatkan tambahan sekitar 12 poin, sehingga total maksimal poin yang bisa didapat dari kualifikasi Piala Dunia ini kemungkinan timnas Indonesia akan mendapatkan menjadi 1134 poin. Dan jika hal ini terjadi, kemungkinan Indonesia akan menduduki ranking sekitar 127 dunia pada bulan Juni mendatang. Lalu bagaimanakah peluang Indonesia untuk bisa masuk ke putaran final Piala Dunia di Amerika tahun 2026? Sebagai tambahan informasi, hasil kualifikasi Piala Dunia Asia di grup A, Qatar berhasil mengalahkan Kuwait 2-1 dan Afghanistan mengalahkan India 2-1, hingga posisi sementara di grup A, Qatar dan India berada di top 2. Kemudian di grup B,
Pertandingan Jepang melawan Korea Utara harus di cancel, dan Myanmar dibantai Syria 0-7. Dan top 2 sementara di grup B ialah Jepang dan Syria. Di grup C, Korea Selatan berhasil mengalahkan Thailand 3-0 serta Cina membekap Singapura dengan 4-1. Hingga posisi sementara di grup C, top 2 ialah Korea Selatan dan China. Untuk di grup D, Kyrgyzstan berhasil membantai China Taipei 5-1 dan Oman berhasil menekuk Malaysia 2-0, sehingga top 2 di grup D saat ini ditempati oleh Oman dan Kyrgyzstan. Untuk di grup E, Hong Kong harus mengakui Uzbekistan 0-3 dan Iran menang 1-0 atas Turkmenistan, dan posisi sementara dua besar ditempati oleh Iran dan Uzbekistan. Di grup F, top 2 ditempati oleh Irak setelah membantai Filipina 5-0 dan Indonesia mengalahkan Vietnam 3-0, hingga Irak dan Indonesia berada di top 2. Sedang di grup D, Pakistan harus mengakui Jordan dengan skor 0-7 dan Saudi Arabia ditahan seri oleh Tajikistan 1-1. Posisi top 2 dipegang oleh Arab Saudi dan Jordan untuk grup D. Sementara di grup H, Uni Emirat Arab berhasil unggul atas Yaman 3-0 dan Nepal harus menyerah dari Bahrain 0-3, hingga top 2 ditempati oleh Uni Emirat Arab dan Bahrain. Dan di grup I, Australia berhasil mengalahkan Lebanon 5-0 dan Palestina berhasil mengalahkan Bangladesh 1-0, dan top 2 sementara ditempati oleh Australia dan Palestina. Jadi yang bisa lolos ke putaran ketiga adalah juara dan runner up setiap grupnya. Jadi jika Indonesia ingin lolos masuk ke putaran ketiga, maka Indonesia harus bisa menjaga posisinya berada di top 2 grup F. Dan jika Indonesia berhasil lolos masuk ke putaran ketiga, maka di putaran ketiga rencananya akan diselenggarakan pada bulan September ini sampai Juni tahun depan, yang terdiri dari 3 grup yang masing-masing grup terdapat 6 negara. Dan di putaran inilah juara dan runner up bisa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia, yang berarti 6 slot jatah Asia sudah terambil, dan sisanya 2,5 lagi diperebutkan oleh urutan ketiga dan keempat di putaran keempat yang rencananya diselenggarakan Oktober 2025, yang dibagi menjadi 2 grup yang terdiri dari 3 negara, dan juara setiap grup akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia, dan sisanya setengah jatah lagi diperebutkan oleh 2 runner up dari grup tersebut masuk ke putaran kelima, dan juaranya akan melawan negara dari benua lain dalam pertandingan internasional playoff. Juaranya akan lolos masuk ke putaran final Piala Dunia. Jadi apakah Indonesia bisa mengambil peluang dari penambahan 8,5 jatah Asia untuk masuk ke putaran final Piala Dunia di Amerika tahun 2026? Harusnya bisa sih. Jadi doain ya. Terima kasih.